Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ulfa. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang perdagangan orang atau yang biasa disebut dengan human trafficking. Yang pertama, perdagangan manusia atau yang dikenal dengan sebutan human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi namun sulit untuk dideteksi. Kejahatan ini ditemui di negara berkembang, memiliki jumlah populasi penduduk besar, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Jadi jumlah penduduk perempuan lebih tinggi daripada jumlah penduduk laki-laki. Selain itu, yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendefinisikan perdagangan orang atau human trafficking sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Sejatinya, perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, perbudakan. Laporan International Organization for Migration menyebutkan jumlah korban human trafficking di Indonesia antara tahun 2015 sampai tahun 2017 mencapai 8.807. Perempuan tetap menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan manusia. Korban anak-anak di bawah umur mencapai 15%. Kemudian pada tahun 2015, mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi kelompok buruh migran Indonesia atau BMI yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan terdapat 20% tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban human trafficking atau perdagangan orang. Organisasi Migrasi Internasional menambahkan 70% modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak korban trafficking dalam perspektif HAM. Pembahasan tentang perdagangan orang atau traffickingnya berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM, berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dewasa ini, masalah HAM telah menjadi isu yang mendunia, di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu diperhatikan yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Membicarakan perdagangan orang atau human trafficking dan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Apabila terjadi pelanggaran tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menimbang huruf B bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Lebih lanjut, dalam huruf C menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.